Pemirsa, duel panas calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 Gibran dan Mahfud MD ini pada debat Pilpres keempat pada malam tadi ini menuai banyak komentar dari netizen. Ya, Gibran yang penuh gimmick dibalas oleh Prof. Mahfud. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kami akan bergabung bersama pakar gesture dan mikro ekspresi, ada Mbak Monika Kumalasari, dan juga Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud dan juga Ketua Kornas Ganjar Center, ada Pumpida Hidayatullah. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi Mbak Monika dan Mas. Assalamualaikum Mas Pumpida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, ini kalau misalkan kita lihat pada tadi malam ini kan agak seru ya pergimik-gimikan. Nah, Prof. Mahfud juga sempat menyampaikan di konferensi pers setelah debat ini katanya hanya gimik. Apakah Anda melihatnya pada saat debat tadi malam itu hanya gimik semata atau sebenarnya dari dalam hati sebenarnya Prof. Mahfud itu agak kesal pada saat menjawab pertanyaan dari Gibran? Ya, ini hal yang berbeda antara gimmick dengan ekspresi atau emosi dari Prof. Mahfud ya. Kalau kita mengatakan ini gimmick, ya memang ini perang gimmick 2 dan 3 banyak sekali gimmick-gimmicknya yang disampaikan baik secara verbal maupun merupakan suatu visual anchoring seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana perasaan dari Prof. Mahfud gitu ya. Ketika Prof. Mahfud mengatakan ini recehan gitu. Nah, apakah verbal recehan itu juga direaksi dengan ekspresi yang lain gitu ya. Nah, ekspresi yang dimunculkan adalah sepanjang ketika menjawab respon dari Mas Gibran, ini ada ekspresi mikro ya yang disebut dengan konten. Jadi salah satu ujung bibir tuh naik ke atas. Coba kita rasain ketika seseorang berbicara kemudian responnya ada satu ujung bibir naik ke atas, maka ini adalah kita mendapatkan rasa bahwa yang bersangkutan menganggap bahwa si lawan debatnya ini lebih inferior begitu. Nah, ini bisa kita pahami karena Profesor Mahfud yang dengan pengalaman, dengan persiapan dan sebagainya yang tidak diragukan lagi, maka ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti dalam cerdas cermat begitu ya. Nah, ini maka rasa perasaan ada marah, kemudian ada konten itu tadi, kemudian ada subtle expression, jadi ekspresi yang beragam yang muncul dalam menyikapi satu hal. Ada juga kesedihan, jadi saya melihat bahwa ini adalah panggung serius untuk panggung negara, tetapi kenapa direspon oleh generasi milenial dengan cara ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kesantunan dari Mas Gibran ini berbeda dengan di debat sebelumnya. Jadi ketika di debat sebelumnya mendapatkan respon positif, maka kali ini penampilan Mas Gibran ini lebih membuat para pasangan 1 dan 3 ini merasa lebih inferior seperti itu. Jadi kalau kita tanyakan resumekan lagi, adakah perasaan kesal dari Prof. Mahfud? Ya, kesal sekali, bahkan secara verbal maupun non-verbal konsisten dengan perasaan. Jadi berdasarkan keterangan Mbak Monika tadi, jadi pasangan nomor 2 ini menganggap bahwa pasangan 1 dan 3 ini inferior, begitupun kemudian lawannya pasangan 3, Prof. Mahfud di sini juga menganggap bahwa pasangan 2 ini inferior juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap receh tadi, sehingga dibalas dengan atau di-counter dengan gimmick. Oke, kita langsung lempar aja ke Bang Pumpida. Bagaimana nih Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud melihat kemarin performance dari Mahfud tentunya begitu dengan meng-counter pertanyaan dari paslon 2 ini terkait dengan hal-hal itu ya, greenflation dan lain-lain. Ya, saya cuma ada 3 kata yang saya ingin sampaikan adalah bangga sebagai seseorang yang mendukung Prof. Mahfud, dan Prof. Mahfud tampil sangat baik ya di debat semalam. Yang kedua itu juga bangga menjadi bagian daripada TPN Ganjar Mahfud, dan yang ketiga bangga menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai pemimpin sekalibernya Pak Mahfud begitu. Jadi kalau kemudian seorang negarawan dan guru besar itu pendekatannya pasti langsung substantif dan ingin menyelesaikan masalah. Nah, ketika ditanya sesuatu yang ruang ininya sempit begitu ya, ruang jawabannya sempit, itu tidak challenging gitu, tidak kemudian menarik. Itu yang saya lihat. Dan greenflation itu adalah sesuatu kejadian yang sangat kasuistik gitu, tidak menjadi suatu basis kasus yang generik yang memang harus didiskusikan secara detail dalam konteks level kenegaraan. Nah, yang dijelaskan Prof. Mahfud itu sebenarnya di dalam konteks ekonomi sirkular itu udah sangat clear gitu, bahwa
secara natural orang-orang tradisional, terutama orang-orang Madura yang disebutkan oleh Prof. Mahfud itu memang sudah secara dari zaman dulu itu sudah melakukan yang namanya circular economy. Artinya apa? Ketika penerimaan aktivitas circular economy, green transition itu akan lebih mudah, penerimaannya akan lebih mudah. Jadi kasus-kasus seperti greenflation ini bisa dihindari. Nah, ini tidak ditangkap oleh Mas Gibran yang kebanyakan memikirkan ingin bersandiwara menjadi aktor yang kira-kira ingin kelihatan lebih pintar daripada seorang profesor begitu. Nah, ini yang menurut saya untuk dalam konteks debat sekali bercawapres itu ya kurang pantas gitu ya, dan dalam konteks penghormatan itu tidak hanya dalam konteks ucapan tapi dalam konteks tata laksana, tata laku, dan tampilan juga gitu. Dan Prof. Mahfud adalah orang yang sangat tertib ya, tidak jalan-jalan ke mana-mana pada saat berbicara karena itu aturannya KPU, dan kemudian Prof. Mahfud tetap selalu sesuai pada waktunya ketika bicara. Dan menurut saya setiap kali penyampaian walaupun tajam juga ada kata-kata penghormatan gitu, tidak ada kata-kata yang merendahkan. Dalam konteks istilah pertanyaan recehan, saya rasa itu biasa saja, itu bukan sesuatu yang merendahkan. Tetapi dalam konteks substansinya sebetulnya yang dia ingin tekankan bahwa dia akan menjawab pertanyaan yang terlalu sempit basisnya di dalam konteks kenegaraan ini, gitu sebetulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Pumpinda. Balik lagi ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau misalkan tadi dari TPN menganggap ini Gibran terlalu banyak sandiwara yang mungkin kita sebut ini sebagai pergimikan. Tapi ini tapi ternyata ini di media sosial, di platform X ini banyak juga nih ternyata yang bisa dikatakan mencela ekspresi dari gimmicknya Gibran ini, dianggap tidak sopan, tidak santun. Nah, ini seharusnya sebenarnya apa yang harus ditunjukkan dari ketiga paslon cawapres ini pada saat debat ini? Seharusnya mereka tuh kasih ekspresi yang seperti apa sih Mbak Monika? Ya, jadi gini Mas Pumpinda, saya highlight lagi tadi mengenai merendahkan, dan itu adalah wajar untuk disampaikan bahwa di momen yang serius seperti ini di event kenegaraan tidak seharusnya yang lebih junior juga menyampaikan dengan cara yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat perbedaan generasi antara milenial dengan boomers ya, milenial itu memang cenderung lebih bom seperti itu ya. Tetapi ini karena konteksnya serius, jadi tidak seharusnya seperti itu nih yang lebih junior, begitu ya. Jadi saya sepakat nih. Bahkan saya juga sepakat dengan tadi ketika kita mengatakan bahwa recehan dan sebagainya itu very cool banget, yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Begitu ya, jadi itu respon yang seharusnya. Nah, kalau kita melihat ekspresi masing-masing paslon, kita lihat dulu dari 01 ya, ini juga banyak menerima skakmat dari 02 begitu ya. Nah, tetapi Caimin ini mampu meregulasi emosinya dengan baik gitu, artinya tidak terpancing dengan lemparan dari Mas Gibran dari 02 begitu. Jadi kalau di debat pertama dan kedua ini saya yang menyikapi adalah regulasi emosinya cukup baik dari 01. Nah, hanya di 01 ini kurang gimmick gitu ya. Nah, kalau Pak Anies mengatakan bahwa kita yang otentik dan tidak perlu kosmetik. Nah, kosmetik itu dalam skala tertentu diperlukan loh, walaupun substansinya sudah bagus. Karena kosmetik ini membuat mudah diterima, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di 02, ini sentimennya negatif sekali. Kalau yang di debat pertama ini mendapatkan sentimen yang positif, tapi ternyata lupa diri, begitu. Ini Mbak Monika menarik tadi, Mbak Monika berbicara soal regulasi emosi. Sebelum saya ke Bang Pumpinda, saya mau nanya dulu Mbak Monika, siapa paslon dari debat cawapres kemarin yang regulasi emosinya dari facial expression paling bagus menurut Anda? 01 mampu meregulasi emosinya dengan baik. Ya, tetapi emosi itu secara natural tidak ada yang buruk maupun yang tidak. Tetapi ketika 03 menyampaikan ada kemarahan dan sebagainya, itu wajar begitu ya, karena
reaksi yang diberikan seperti itu gitu. Baik, Jadi baik. stimulusnya Oke. memancing kemarahan. Saya lempar ke Bang Pompida deh selanjutnya. Bang Pompida, ini kan banyak kemudian ya, tadi Arlisa juga sempat ngomong, karena setelah debat Cawapres kemarin timbullah debat netizen. Banyak kemudian netizen yang mengomentari, Iya. ada yang Sekarang bilang kayak gitu ya. savage dan lain-lain, begitu. Tadi kita juga sempat tampilkan di layar kaca. Kalau menurut Bang Pompida sendiri dari TPN, dari tim pakar sendiri, bagaimana melihat respon dari netizen setelah debat kemarin, termasuk juga dukungan-dukungan yang datang begitu kepada Mahfud pasca debat? Ya alhamdulillah, sebenarnya kalau saya melihat Pak Mahfud itu justru adalah satu-satunya kandidat cawapres pada debat semalam itu yang tampil apa adanya menjadi dirinya sendiri. Tidak ada kemudian dia sebetulnya raut muka Pak Mahfud ketika dalam keadaan serius selalu begitu gitu. Jadi coba lihat pada saat tampil di DPR misalnya, tampil di Satgas TPPU, memang begitu bawaannya, kurang senyum, terlalu serius dan lain-lain. Jadi kalau ditafsirkan itu sebagai sesuatu yang emosional gitu, misalnya kalau saya justru melihat ini sih Pak Mahfud seperti biasa aja gitu, jadi nggak kemudian terpancing emosi apapun juga gitu ya. Jadi luar biasa nih kendali emosinya Pak Mahfud gitu. Dan dalam konteksnya yang paling penting substansinya, dan Pak Mahfud ini memang selalu yang paling dalam, tajam dan tepat pada sasaran ketika bicara yang namanya substansi. Tapi kalau yang lain-lain itu, yang satu bersandiwara ingin menjadi profesor, yang satu lagi ingin menjadi bersandiwara ingin menjadi Anies Baswedan, kan kira-kira seperti itu gayanya. Nah, kalau Pak Prof Mahfud tampil jadi dirinya sendiri, dan kemudian yang paling penting, saya terakhir itu yang paling penting, karena satu-satunya cawapres yang berkomitmen di dalam konteks mengembalikan kembali basis agraria itu hanya 03. Prof Mahfud menyampaikan bahwa tidak hanya masyarakat adat, tapi juga masyarakat yang tidak bisa menikmati namanya reforma agraria itu akan dikembalikan, karena banyak sekali basis-basis selain konflik itu dikarenakan tergilas daripada kepentingan-kepentingan korporasi. Dan saya yakin pendekar hukum ini akan turun tangan ketika berkuasa nanti di dalam konteks mengembalikan lagi kepada rakyat demi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Pompida dari TPN, dan juga ada Mbak Monika, pakar mikro ekspresi, atas waktunya. Ini semoga dari perdebatan Cawapres malam tadi, ini untuk debat selanjutnya, para ketiga capres ini langsung bisa memanage ataupun meregulasi ekspresinya pada debat mendatangnya. Terima kasih banyak Mas Terima kasih. Pompida dan Mbak Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.